Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmayu dengan NIM 85626065. Mata kuliah SPGK 4107 Praktikum IPA DSD Modul 2 Makhluk Hidup dan Lingkungannya. Judul praktikum ekosistem, yaitu ekosistem darat. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik terdiri atas produsen tumbuhan dan konsumen hewan, serta dekomposer penguraian, sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya hutan, sungai, dan lautan. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan yang sengaja dibuat dikelola oleh manusia seperti kolam dan kebun. Ini adalah contoh ekosistem alami. Hutan adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen biotik makhluk hidup dan abiotik faktor lingkungan yang saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan yang komplit. Di dalam hutan yang belum terpengaruh oleh aktivitas manusia. Ciri-ciri ekosistem hutan alami: keanekaragaman hayati yang tinggi, struktur vegetatif komplit dengan lapisan-lapisan hutan yang berbeda-beda, proses-proses alami yang berjalan secara alami, tidak ada campur tangan manusia. Ini adalah contoh ekosistem buatan. Kolam buatan adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen biotik makhluk hidup dan abiotik faktor lingkungan yang saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan di dalam kolam yang dibuat oleh manusia. Ciri-ciri ekosistem kolam buatan: dibuat oleh tangan manusia untuk tujuan tertentu seperti budidaya ikan, memiliki komponen biotik seperti ikan, tanaman, dan air, memiliki komponen abiotik seperti air, tanah, dan cahaya, dapat memiliki siklus nutrisi. Ini adalah contoh biotik ikan. Ikan menunjuk pada komponen-komponen hidup yang terkait dengan ikan dalam suatu ekosistem. Contoh komponen biotik yang berkaitan dengan ikan. Ikan itu sendiri sebagian organisme hidup. Ikan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Makanan: ikan memakan organisme lainnya seperti ikan kecil-kecil lainnya. Mikroorganisme: ikan dapat berinteraksi dengan mikroorganisme seperti bakteri yang hidup di ususnya dan membantu proses pencernaan. Selanjutnya, biotik pohon mangga. Pohon mangga merujuk pada komponen hidup yang terkait dengan pohon mangga dalam suatu ekosistem. Contoh komponen biotik yang berkaitan dengan mangga. Pohon mangga itu sendiri sebagai organisme hidup. Pohon mangga merupakan organisme hidup yang melakukan fotosintesis, tumbuh, dan berkembang. Sumber makanan: buah mangga menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan. Selanjutnya, komponen abiotik air adalah faktor-faktor non-hidup yang terkait dengan air dalam suatu ekosistem. Contoh komponen abiotik air: suhu air. Suhu air yang mempengaruhi kehidupan akuatik dan proses kimia yang terjadi di dalam air. Kadar oksigen yang terlarut dalam air dapat mempengaruhi kehidupan akuatik. pH air. pH air dapat mempengaruhi kesediaan nutrisi. Kadar garam, cahaya, arus air. Selanjutnya, komponen abiotik tanah. Komponen abiotik tanah adalah faktor-faktor non-hidup yang terkait dengan tanah dalam suatu ekosistem.
komponen abiotik tanah. Tekstur tanah, ukuran partikel tanah yang mempengaruhi kemampuan tanah untuk menahan air dan nutrisi. Struktur tanah, susunan partikel tanah yang mempengaruhi kemampuan tanah untuk menahan air dan udara. pH tanah, kadar keasaman tanah yang mempengaruhi kesediaan nutrisi bagi tanah. Kesimpulan, ekosistem alami dan buatan memiliki perbedaan dalam hal asal-usul keseimbangan alam dan keanekaragaman hayati. Ekosistem alami memiliki keseimbangan alam yang stabil dan keanekaragaman hayati yang tinggi, sedangkan ekosistem buatan memerlukan pengelolaan yang intensif untuk menjaga keseimbangannya. Terima kasih telah menyaksikan video praktikum saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi